Apa masih ada lagi bang gunung-gunung yang dahsyat-dahsyat di Indonesia itu bang? Masih banyak lagi. Indonesia itu kan sudah saya bilang dia memang lainnya ring fire, cincin api. Jadi gunung-gunung vulkanik itu memang banyak kan Indonesia itu. Ah, saya nak menceritakan gunung aja pun sampai cari tempat lah nih. Sampai masuk-masuk dalam kereta. Orang Indonesia cakap masuk-masuk dalam mobil. Saya jadikan studio nih, mobil nih. Jadi uh, Gunung Krakatau yang saya katakan tadi meletus sangat dahsyat, letupannya itu begitu kuat, dan Tambora itu belum lagi. Ada lagi yang masih lebih kuat lagi, yang bisa dikatakan masih mungkin hampir ratusan kali lipat dari itu lagi masih ada. Apa itu? Gunung Toba. Kamu pasti pernah dengar kan Danau Toba itu kan yang adanya di Pulau Sumatera dekat dengan kampung saya itu dengan Pematang Siantar. Saya Pematang Siantar. Nah, jadi Gunung Toba itu di sana lah tempatnya itu. Sekarang ini danau pada asal muasalnya 7.750 apa ya 750.000 atau 700.000 tahun yang lalu. Abang udah hidup bang masa itu bang? Belum. Tapi arwah abang itu udah terbang-terbang. Jadi pokok dia sekitar antara 700 ribuan tahun yang lalu. Ya kalau tak salah kurang lebih lah. Pasal kita ini sembang-sembang. Jadi apa yang saya katakan ini belum seakurat mungkin. Kita ini cuma tukar pikiran. Kalau nanti nak akurat betul, awak carilah. Nak palit betul, carilah dengan sumber-sumber berita yang lain. Jadi gunung aslinya dia Gunung Toba. Tak tahu dia punya ketinggian pun memang super volcano. Dia sangat besar. Waktu dia meletup, kekuatan dia itu ya sangkin kuatnya. Gunung Toba ini, Sumatera ini habis sampai tertutup oleh abu vulkanik dia tuh. Walaupun tidak merata tempat, tapi rata-rata dari tertutup abu vulkanik dan material vulkanik itu sampai setebal 6 meter. Taklah merata tempat. Bahkan kalau di sumber letusannya sendiri sampai mencapai tertimbun itu, daerah itu tertimbun sampai ratusan meter tingginya menjadi bukit. Dari abu vulkanik, dari material vulkanik, batu, abu, dia menutup ke daerah mana yang dekat dengan Gunung Toba nih, Danau Toba sana. Makalah daerah saya itu disebut Pematang. Pematang itu artinya tanah tinggi. Pematang Siantar, Sidamani, Bah Butong, daerah sana itulah. Dia kan kawasan yang memang letak dekat Gunung Toba tadi itu. Itu abunya itu jatuh di situ, guguran lapanya, guguran abu vulkanik sampailah menjadi bukit tuh daerah tempat saya itu. Itulah dahsyatnya dulu Gunung Toba nih. Jadi Gunung Toba ini sudah tercatat dalam kurun 75 juta tahun, letusan gunung itu yang paling dahsyat sampai sekarang belum ada lawannya lagi. Nah, kalau gunung-gunung macam yang ada ke Amerika, Yellowstone itu belum lagi. Belum. Krakatau belum sedahsyat itu lagi. Tambora belum sedahsyat itu lagi. Pokok dari mulai dia 75 juta tahun yang lalu sampai sekarang belum ada yang seberdahsyat itu. Jadi begitu dia meletup, sangkin hebat luar biasanya ya, abu vulkanik dia ini, jejak-jejak vulkanik dia ini masih ditemukan di daerah India. Sampai ke India, Madhya Pradesh, sampai ke Madhya Pradesh India. Kalau Malaysia ada tak bang? Jejak-jejak abu vulkaniknya ada sampai ke Bukit Sapi. Bukit Sapi itu Lembah Lenggong lah, Perak. Lembah Lenggong Perak. Bukit Sapi. Itu ditemukan juga vulkanik yang setelah diteliti, setelah dibawa ke laboratorium, tanah atau pasir yang ada dekat Bukit Sapi, Lembah Lenggong Perak sana itu, dan daerah Madhya Pradesh India, itu dia bawa ke labor, ternyata masih
identik dengan abu vulkanik yang ada di Sumatera Utara Indonesia. Gunung Toba, vulkanik Toba. Dan oleh ilmuwan masih ditemukan juga material vulkanik ini yang masih identik dengan Gunung Toba, ditemukan sampai ke kutub utara dan kutub selatan, sampai ke kepulauan Greenland. Greenland tuh pulau yang nak dirampas dengan Donald Trump semalam tuh, yang nak diambil Amerika tuh. Sampai ke sana, dia debu vulkanik nih. Dia teliti, dia bawa ke labor, ternyata masih identik. Karena debu walaupun dianya jauh dari tempat sana, dari Sumatera Utara itu, dia tidak bisa ditiru, tidak bisa disamakan. Dia memang khusus, khas. Berbeda dengan abu vulkanik lain itu, memang tetap ada ciri khasnya. Nah, sampai ke Greenland sana, sampai ke Antartik, sampai ke benua Antartik. Orang Indo cakap Antartika. Nah, ternyata masih ditemukan sisa-sisa debu vulkanik sampai ke Antartika. Itu karena begitu meletus Gunung Toba ini, dibawalah oleh angin. Jadi itu yang paling dahsyat sekali. Bahkan kabarnya waktu terjadi letusan Gunung Toba ini, itu populasi manusia yang ada di bumi ini hampir punah, hampir habis. Manusia-manusia purba zaman dulu itu hampir habis. Sebab daerah-daerah mana yang yang berjarak 200 sampai 100 km dari pusat ledakan itu semua habis, tertimbun oleh banyaknya debu vulkanik dari letusan Gunung Toba ini. Jadi yang radius 100-200 kilometer tuh habis. Bahkan kabarnya katanya manusia hampir pupus waktu itu. Jadi manusia-manusia yang datang di Danau Toba sekarang itu manusia aslinya sudah mati, udah habis. Manusia yang sekarang itu datangnya dari manusia yang melanglang buana, seperti macam orang asli dekat Malaysia itu, orang yang datang dari Filipina, orang yang datang dari Tiongkok, nenek-nenek moyang kita lah. Itulah yang sekarang menjadi manusia-manusia seperti kita ini berkembang biak kembali. Setelah dalam masa kurun 10 tahun ataupun lebih, abu vulkanik sudah turun, keadaan itu sudah normal, sudah indah. Itulah baru datang manusia-manusia baru. Manusia-manusia zaman dulu, migrasi purba. Migrasi purba. Mereka menyeberangi. Jadi kan dikatakan waktu zaman dulu, masih zaman es dulu kan, macam Selat Melaka kita ini bisa diseberangi dengan jalan kaki. Pasal dulu itu Selat Melaka ini belum jadi lautan, masih daratan lembah. Lepas itu sisa airnya taklah begitu lebar, tak lebar seperti Selat Melaka sekarang nih. Cuman bisa diseberangi dengan rakit atau diseberangi dengan apapun. Macam itulah. Dia lebarnya Selat Melaka sekarang nih karena pencairan es global 8.000 tahun yang lalu. Itulah baru penuh. Jadilah lautan macam sekarang nih. Kalau dulu belum. Makanya migrasi manusia bermigrasi itu dulu senang saja. Dengan berjalan kaki pun bisa. Nah, jadi orang-orang yang hidup di orang-orang yang hidup di Danau Toba itu bukan lagi yang orang asli yang waktu sebelum meletupnya Gunung Toba nih. Itu udah manusia yang kemudian setelah letupan Gunung Toba. Macam itu. Nah, jadi setelah meletup itu dia udah meletup macam ini karena sudah tidak ada penahan lagi, habis terbuang ke angkasa, maka runtuhlah Gunung Toba ini, runtuh menjadilah danau yang panjangnya panjangnya kurang lebih 200 km, lebarnya 30 km. Itulah Danau Toba sekarang, Lake Toba. Jadi pusat turis, jadi tempat wisata turis. Nah, kalau awak-awak kita orang Malaysia nak jalan ke Danau Toba, boleh jalan sama saya. Mana tahu awak tak ada kawan, takut sesat, saya boleh bawa pakai kereta saya nih.
Kita boleh keliling Indonesia, nak kemana? Jom, kita jalan. Macam tu. Kita tengok macam mana luar biasanya Danau Toba tu. Itulah. Jadi Danau Toba itu waktu dia habis meletup, sisa-sisa aktifnya itu masih ada tapi sedikit. Itulah lapa yang ada di dalam itu masih ada bersisa sedikit, itulah mendorong ke atas. Mendorong ke atas, maka jadilah Pulau Samosir. Saya sedang buat video ini tang ting, saya lupa matikan ini apa tadi ya, tapi itu audiens kita juga tuh notifikasi. Macam itu. Jadi tak macam sekarang kan, kalau Selat Melaka dulu boleh orang seberangi karena dia kecil saja, boleh jalan lewat orang. Kalau sekarang mana bisa? Orang harus berlayar, harus pakai kapal, boleh menangkap ikan. Maka muncullah lagu-lagu Melayu nih. Patakamuni di balik tanjung. Hai, sayu terdengar dendang nelayan. Mak, sedih. Lagu ini kalau kita putar memang sedih. Sayang durasi sudah terlalu panjang, nanti orang ngantuk dengarnya. Hey.